Baik, anak-anak sekalian, gimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat. Baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk menambah keberkahan dan dengan harapan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Silakan dipimpin doa satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cek kehadiran ya untuk semuanya. Yang saya panggil namanya angkat tangan sambil mengucapkan hadir. Buat yang laki-laki, yang perempuan mengucapkan hadirah. Amara Putri izin. Asta Milia Hadir. Dea Amanda Indra Hadir. baik. Ada beberapa teman kalian yang sakit dan izin tidak hadir ya. Semoga yang sakit cepat Allah berikan kesehatan, yang ada urusan Allah berikan kemudahan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan, sebagai bentuk rasa cinta kita pada negara Republik Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan kalian berdiri semuanya. Ya, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah. Baik, terima kasih. Tetap berdiri ya. Dengan biasa kita merefleksikan dulu ya diri kita, organ-organ tubuh kita agar lebih rileks, lebih santai, dan semoga dengan ikhtiar kita seperti ini memberikan kemudahan kita untuk dapat memahami ya materi yang nanti akan kita bahas. Karena ada ungkapan al-salim fil jismi salim. Dalam akal yang sehat terdapat tubuh yang sehat pula. Ya, ikuti saya semuanya ya. Tangannya berada di depan, jadi di baliknya kalian gerak-gerakan seperti ini ya, banyak 15 kali, lalu dibentangkan. Oke, siap, makasih semuanya atau semuanya. Anak-anak sekalian, sebagaimana pertemuan yang lalu Bapak sampaikan bahwasanya di pertemuan yang akan datang, ya, yaitu hari ini, kita masih membahas tentang pernikahan di dalam Islam. Ya, ada yang masih ingat pertemuan lalu kita bahasnya apa? Yang masih ingat? Indra? Hukum dan syarat pernikahan. Oke. Ada berapa rukun nikah? Indra? Rukun nikah ada Berapa? Asta? 5? Lima. Ada 5. Oke. Lalu hukum pernikahan. Ada yang tahu hukum pernikahan yang kemarin disampaikan sama kelompok Abu Bakar? Itu ada wajib, lalu sunnah, makruh, mubah, haram. Oke, ya. Lalu saya masih mengingat materi yang telah lalu. Nah, sekarang kita masih membahas materi pernikahan dalam Islam, yaitu lebih ke praktek. Kemarin baru kita teori, ya, syarat rukun dan syarat pernikahan. Hanya teori saja. Nah, sekarang kita melaksanakan praktek atau prosesi pernikahan.
yang saya yakin kalian nanti pasti akan melewati fase ini. Dan saya yakin di antara kalian ada yang tidak mau menikah. Ya, ada yang tidak mau menikah. Betul? Nggak mau semua? Mau, ya. Tapi nanti setelah kalian sudah lulus, mendapatkan pekerjaan yang baik buat laki-laki, ya, lalu kalian sudah siap lahir dan batin. Nah, kalian mesti mencari pasangan hidup kalian, ya, pasangannya yang solehah, yang baik, ya, yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah apa sih tujuannya setelah kita mempelajari materi tentang rukun dan syarat pernikahan. Nah, ini yang pertama, setelah melihat PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis atau menjelaskan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Yang kedua, setelah melihat PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu mengucapkan sirat ijab, ya, dan qabul dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah melihat PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis hikmah daripada prosesi ijab qabul. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Setelah kalian pelajari ini, apa yang bisa kalian ambil, ya? Apa yang bisa kalian jelaskan, apa yang bisa kalian analisis daripada materi kita pada pagi. Di antara kalian ada yang pernah melihat prosesi akad nikah, entah itu kakak kalian, tangga kalian, ya, atau mungkin teman daripada teman kalian. Ada yang sudah melihat secara langsung? Belum pernah sama sekali, atau lewat YouTube dan sebagainya? Belum juga. Nah, karena pernikahan itu sebuah hal yang sangat suci atau sangat sakral sekali, oleh karena itu di dalam pernikahan kita diatur oleh agama dengan betul sekali, ya, dari mulai calon laki-laki atau perempuannya. Karena kita beragama Islam, kita mesti memilih calon yang beragama Islam, ya, tidak boleh di luar dari Islam. Yang kedua, saksi itu di antara syaratnya adalah selain Islam dia juga adil. Apa itu adil? Adil dalam persaksian itu adalah si saksi ini tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak pernah mengulang-ulang dosa kecil. Nah, saksi yang seperti ini, ya, kita hadirkan untuk menjadi saksi atau persaksian dalam akad nikah kita. Karena saksi itu bertanggung jawab tidak hanya di dunia, melainkan di akhir hayat. Maka dia harus tahu hal-hal yang menjadikan nikah itu sah atau tidak sah. Tidak hanya mengatakan gimana saksi sah. Padahal ada kata-kata atau kalimat atau syarat yang tidak terpenuhi misalnya. Ya, tanggung jawab berarti dia. Jadi tidak boleh memilih saksi sembarangan. Nah, biasanya yang terjadi, ya, realita yang terjadi di kita itu di masyarakat adalah memilih saksi itu bukan standar itunya,
keilmuannya, kesolehannya, tapi apa? Standar RT, ya. Karena dia RT atau RW, jadi kalau dia saksi. Kalau RT-nya soleh, RT-nya alim, boleh. Tapi kalau cuma sekedar RT doang, apalagi suka main gaple, ya jangan. Memang kita mau pernikahan kita bisa oleh orang lain enggak soleh, kan enggak, buktinya kan? Kita pengen anak pernikahan kita pertama kali dan terakhir harus bisa oleh orang yang baik, oleh orang yang soleh. Saya mau tampilkan video resepsi akad nikah. Oke, ya, ini tayangan video tentang prosesi akdun nikah. Ya, perhatikan baik-baik ya. Oke, cukup. Nah, setelah itu sekarang kita mulai praktek prosesi akdun nikah. Silakan. Calon mempelai laki-laki, rukunnya calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, ya, silakan. Ayo. Secara umum kita yang menyaksikan prosesi akad nikah adalah saksi, tapi yang mencatat di dalam buku, ya, atau dalam pemerintahan itu hanya 2. Tapi di mata Allah semua saksi yang mempertanggungjawabkan pernikahan kedua ini, ya. Nah, oke, saya jelaskan sebelumnya. Buat itu, ya. Nah, mahar sebetulnya mahar itu bukannya rukun di dalam pernikahan, tetapi suatu hal yang ada tidak mesti besar, apa saja. Bahkan di zaman Rasul ada orang yang menikah itu cukup dengan cincin dari tembaga, ya. Boleh Pak, boleh. Yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak mesti emas 20 kg dan sebagainya, ya. Tapi diusahakan ada. Apa bentuknya? Bahkan di kita itu lumrahnya adalah seperangkat alat sholat, ya. Nah, ini sudah lengkap semuanya. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, saksi, wali. Satu lagi apa? Ijab penghulu. Penghulu itu, ya, penghulu itu hanya sebatas mencatat, ya, mencatat jalannya proses akad nikah, atau mencatat masing-masing mempelai laki-laki, siapa namanya, tanggal lahirnya, tempat tanggal lahir mana, kali berapa, orang tua siapa, dan sebagainya. Perempuan pun begitu. Nah, nanti mencocokkan dengan data yang dipegang oleh dia. Benar tidak? Ya, ini namanya siapa? Fauzan. Betul, betul Pak. Ini namanya siapa? Hikmah. Betul, iya. Orang tua si fulan, betul. Oh iya, berarti data saya betul. Nah, setelah selesai bersiap nikah, nanti dia dicatat sama dia. Ya, kalau dia nanti diserahkan kepada pihak yang berwenang atau kokat atau kepala dari kantor urusan agama. Berarti nikah kalian secara agama dan secara undang-undang yang berlaku itu sah. Itu. Terus yang berhak siapa Pak? Menikahkan. Yang berhak menikah adalah wali atau bapaknya daripada perempuan. Boleh nggak Pak? Selain bapak boleh, penghulu boleh. Yang penting wali itu mentaukil atau mewakilkan kepada penghulu untuk diwakilkan menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya. Ya, nanti penghulu itu menjawab, saya terima perwakilannya. Nah, saat itu baru boleh si penghulu menikahkan anaknya. Kalau tidak ada ucapan taukil nggak boleh. Ya. Nah, ini wali mujibir. Boleh bapak, abdonnya memang. Bapak nggak ada, boleh adanya bapak, abangnya bapak, atau bapaknya bapak, berarti kakeknya si perempuan. Ya. Nah, kalau semua tidak ada, barulah menggunakan wali hakim. Siapa wali hakim? Itu kepala kantor
agama, dia berhak menikahkan si perempuan tersebut. Ya, nggak boleh sekedar menghulu, tapi harus kepala, ya, kepala kantor urusan agama. Oke, baik. Sebelum dimulai, ini ya, kalian harus tahu dulu ada kalimat ijab. Ya, tadi yang saya katakan ini sudah lengkap semua, tinggal satu, ijab qabul. Ya, nah ijab itu apa? Ijab itu kalimat penyerahan, ya, penyerahan wali kepada calon mempelai laki-laki, ya. Lalu qabul itu menerima, ya, menerima tadi diucapkan oleh wali. Oleh qabul diucapkan oleh siapa? Oleh calon mempelai laki-laki. Nah, begini syaratnya nih. Ya, nah ini yang diucapkan nanti sama wali. Ananda siapa? Fauzan, ya. Anda Fauzan, saya nikahkan engkau dan kawinkan dengan putri saya yang bernama Himmatul, ya. Himmatul. Dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Nah, ini yang mengucapkan wali sambil memegang tangan. Nah, pada saat si wali itu sampai di kalimat tunai, calon mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya siapa tuh? Himmatul binti Iwan. Siapa? Adit, binti Adit, dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Nah, ini antara ucapan wali tunai dengan mempelai laki-laki nggak boleh terlalu lama jaraknya, harus mutasil, harus nyambung. Pas dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Himmatul binti Wawan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Nah, nanti baru setelah itu kita baca doa sama-sama nih. Doa setelah ketika barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Oke, paham? Nah, wali sebelum prosesi akad nikah disunahkan untuk membaca apa? Syahadat dan istighfar. Nanti dipandu oleh wali, ya, dipandu oleh wali, sama-sama baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, astaghfirullahalazim, baru, ya, Ananda Fauzan. Gimana? Mau dicoba dulu? Coba dulu ya. Ya, coba dulu. Asyhadu alla, syahadat. Bareng-bareng bilang sama calon mempelai laki-laki. Ya, sama-sama kita baca. Syahadat dan istighfar. Dimulai, mari kita sama-sama baca syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ananda Fauzan, saya nikahkan engkau dan kawinkan dengan putri saya yang bernama Himmatul dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Himmatul binti Adit. Kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Oke, doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin. Oke, baik. Silakan kembali ke masing-masing. Ya, terima kasih. Terima kasih ya atas perannya di dalam memerankan prosesi akad nikah. Ini sebagai gambaran bahwa nanti ketika kalian, terutama yang laki-laki, kalian menikah, ya seperti ini gambarannya, ya. Apalagi kalau sesungguhnya itu kita disaksikan oleh puluhan orang yang semua mata tertuju kepada kita, luar biasa. Kalau mental kita tidak kuat, bisa 3 kali balik kita dalam mengucapkan ijab dan qabul, ya. Makanya dihafalkan sebelumnya
seminggu sebelum sudah dihafalkan tuh. Kalimat saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawinnya yang tersebut betul itu dihafalkan ya, seminggu sebelum sudah siap. Oke. Dalam prosesi akad nikah ini yang tadi saya katakan adalah bahwasanya Islam itu betul-betul menjaga, mengatur daripada nasab kita. Karena tujuan daripada agama itu diantaranya adalah hifdzun nasab wa hifdzun nasab. Kalau kalian menikah dengan cara, dengan ajaran sesuai yang dibawa oleh baginda Rasulullah, otomatis apa? Nasab kalian akan terjaga. Ya, nasab kalian akan terjaga. Tapi ketika kalian menikah di luar ajaran baginda Rasulullah SAW, itu nasab kalian tidak terjaga. Nah, mungkin ini mesti menjadi perhatian betul buat perempuan khususnya. Jangan sampai kalian bahasa sekarang itu MBA, ya, married by accident. Nah, kalau kalian MBA lalu melahirkan seorang perempuan, nah ketika besar ini anak kalian tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Kenapa? Karena dia berhubungan badan sebelum melakukan pernikahan yang sah. Makanya mesti jadi perhatian betul, ya. Kenapa? Karena Islam itu betul-betul menjaga kehormatan perempuan, menjaga nasab manusia agar terus nyambung sampai kapanpun. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi kita pada kesempatan pagi hari ini? Enggak? Ada yang ingin kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini? Tidak? Ayo Pak, ya silakan. Kesimpulannya, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Oke, ya, terima kasih sudah berikan waktu buat teman kita dan sudah memberikan kesimpulan daripada materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, berikutnya silakan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah saya sediakan di depan, ya. Kalian tinggal melihat ini mengukur daripada daya serap kalian, daya tangkap kalian mengenai materi yang tadi kita bahas, yang tadi Bapak sampaikan. Apakah kalian paham atau tidak? Ya, apakah kalian bisa menjelaskan dari materi tersebut? Ya, silakan dikerjakan ya. Saya, oke, dan saya silakan ditutup dengan doa kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. KM.